dari kubu Semen Padang. Dan kita saksikan ini merupakan formasi dari Semen Padang dengan materi pemain asuhan pelatih Neil Maizar. Ya, ini adalah tim terbaik dari Semen Padang. Namun kita lihat di sini minus seorang Samsidar yang saat ini dirotasi, duduk di bangku cadangan dengan Pak B dan juga Park di bawah. Sementara kita lihat Wilson dan Saktiawan menjadi Daniel Rukito. Ya, dengan 3 nama baru dan semua langsung diturunkan oleh coach Daniel Rukito dengan mengorbankan seorang Nov Arianto. Kita lihat di sini bagaimana komposisi bagi tim Persib Bandung. Abanda, Wildansyah, dan kita lihat Maman dari belakang, ya seperti yang setelah kita duga, Bung Rendra. 3-4-2-1 justru mereka bermain, dan ini juga kerap bisa Gonzales. Dan inilah dia kick off babak pertama. Isnan Ali langsung berikan bola kepada Atep kali ini. Mencoba dengan tekanan begitu cepat para pemain dari Persib Bandung. Milian Radovic tadi melebar kepada Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana Siswanto tadi mencoba untuk memberikan umpan menuju daerah kotak penalti. Tapi masih ada Esteban Vizcara. Kita saksikan bagaimana barisan pertahanan dari kubu Semen Padang memberikan pengawalan ekstra ketat kepada striker tim nasional Indonesia, Christian Gonzalez. Ihsan Ali kali ini, pemain yang kembali mendapatkan kepercayaan, tampil sebagai pemain inti di kubu Persib Bandung. Pemotongan bola dari penjagoan masa depan dari Semen Padang, Jandia Eka Putra. ya satu usaha dari Isnan tadi melakukan bola ke tiang jauh, mengharapkan memang ada sokongan dari Abanda, namun kita bagaimana tadi Jandia begitu baiknya menyelamatkan daerah pertahanannya. Sementara sekarang kita bagaimana serangan mendadak yang sangat cepat dari kubu Semen Padang. Wildansyah mengawal Edward Wilson Jr. Lebar ke dalam kali ini dilakukan tadi. Ya, kita saksikan bagaimana Edward Wilson Jr. kali ini mencoba melakukan sebuah penetrasi tetapi berhasil diamankan. Ya, kita saksikan bagaimana Edward Wilson Jr. yang merupakan pemain terbaik di minggu ke-6 di Jarum Indonesia Super League. Dari hasil penilaian yang memang dilakukan oleh tim technical yang diketuai oleh Yopi Lepel. Sebuah sepak pojok. Perebutan bola tadi masih berada dalam daerah kotak penalti. Kita saksikan dan kali bola berusaha diambil tadi oleh David Pakpe dan masih sudah berada dalam posisi offside Sakti Sinaga. Ya, sangat tepat sekali keputusan dari penjaga garis untuk mengangkat bendera yang mengangkat kilat dari bagaimana bola rebound yang di-shooting oleh pemain-pemain dari Semen Padang. Sakti telah terlebih dahulu daripada posisi yang offside. Marcus Haris Maulana, biasa dikenal dengan nama Marcus Harrison. Sebuah gerakan tangan dari David Pakbe, pemain yang mencetak gol di pertemuan putaran pertama. Ketika itu tim Semen Padang bermain imbang 1-1 setelah Persib Bandung berhasil menyewang kedudukan melalui Pablo Frances yang sudah dipinjamkan ke tim Persikap Kabupaten Bandung di divisi utama. Welcome to ESL. Inilah mungkin niat dari seorang Pak B untuk melanggar Matsunaga tentunya. Salah seorang pemain yang memang memberikan penampilan sangat baik dalam beberapa uji coba, Matsunaga Sohei, dan menjadi andalan tentunya di kubu dari Persib Bandung di malam hari ini. Dan tidak mengherankan kalau Matsunaga Sohei langsung diturunkan sebagai starter dengan menyimpan seorang Hilton Morera yang notabene sudah sangat paham dan sangat menunjukkan kualitasnya bagi Persib Bandung di beberapa musim terakhir. Christian Gonzalez kali ini berada di depan bola. Ada Ihsan Ali dan Sakti Sinaga menjadi pagar tentunya bersama dengan Tommy Rifka. Dengan jarak tembak yang masih cukup jauh dari daerah kotak penalti. Sebuah tendangan dilepaskan tadi oleh Matsunaga Sohei. Ya, satu usaha Matsunaga tadi melakukan shooting langsung ke arah gawang dari Jandia Eka Putra. Agak sedikit sulit memang sebelum
ditepis oleh Jandia, bola lebih dulu memantul. Dan sebenarnya walaupun bola tidak diblok, terlihat memang sudah akan meninggalkan lapangan. Namun Jandia tidak mau mengambil resiko tentunya. Aryono berikan bola kali ini kepada Atep. Masih Atep, kita saksikan berusaha melewati Safrudin tadi. Ya, permainan dengan pola yang cukup cepat atau juga dengan tempo yang cukup tinggi diperagakan oleh kedua tim dalam laga perdana mereka di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Dan kita saksikan bagaimana sebuah bola menuju tiang jauh yang berusaha digapai tadi. Dan ini dia kita saksikan penampilan dari Jandia Eka Putra, dan bola kali ini dikuasai oleh para pemain dari Semen Padang melalui Yu Yunko. Memberikan bola panjang, tidak ada pemain yang berhasil mengejar. Ya, cukup menarik kita lihat permainan kedua tim terbuka dan saling menyerang. Kita lihat bagaimana di sini inisiatif dari tim tamu Persib Bandung yang justru berusaha untuk menekan, dan apabila memang permainan terbuka seperti ini terus untuk bisa dilakukan selama 90 menit, sangat enak ditonton tentunya. Ya, sebuah peluang kita saksikan. Tendangan sambil memutar yang dilepaskan oleh Fenry Mofu. Salah seorang pemain juga tampil sangat luar biasa di putaran pertama, dan tidak heran kalau namanya pun juga sempat tercantum dalam beberapa nama pilihan untuk masuk skuad tim nasional Indonesia seorang pelatih Alfred Riedel. Ya, satu turnover yang sangat baik dari Fenry Mofu sebelum melakukan tendangan, sedikit mengelabui daerah pertahanan dari Persib Bandung. Dan paling tidak ini sinyal yang tidak baik tentunya bagi Persib Bandung, karena ada indikasi Fenry tadi lebih gampang melakukan tendangan karena tidak ada blocking dari pemain-pemain dari Bandung. Tekanan berikutnya, serangan melalui Esteban Vizcara bagi Semen Padang. Edward Junior Wilson. Masih Edward Wilson Junior, kita saksikan dua pemain harus memberikan perhatian sangat khusus kepada pemain asal Liberia yang memang sejauh ini tampil sudah sangat luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana di sini Edward yang mempunyai tubuh yang sangat-sangat kekar ya. Dia mampu untuk melindungi bola. Ball shieldingnya sangat baik. Tentunya kita di sini bagaimana usahanya. Ya, sebenarnya saya melihat sini bagaimana Edward pada saat melakukan tendangan tidak mengenai sama sekali dengan bola, dan justru indikasi diberikan pelanggaran kepada Persib Bandung. Satu peluang yang sangat berbahaya di daerah kotak penalti Persib Bandung. Eli Eboy akan mengambil kesempatan. Dan kita saksikan bagaimana Milian Rodovic memberikan pengawalan kepada Sakti Sinaga. Apa yang akan dilakukan oleh Eli Eboy? Sebuah bola pelan kali ini. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Set piece yang dilakukan. Mencoba melakukan variasi, tapi tendangan dari Tommy Rifka masih melenceng dari gawang Marcus Harrison. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana tendangan dari Tommy Rifka tadi menggunakan sisi kaki bagian luar tidak begitu sempurna sehingga bola tadi keluar. Dan kembali kita di sini bagaimana Isnan Ali yang tergeletak seperti mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya. Ya, Tommy Rifka mendapatkan sebuah peluang tadi, tapi sayang tendangannya masih melebar. David Pakbe kali ini bagi Semen Padang. Langsung berikan bola-bola panjang para pemain dari Semen Padang tanpa melalui sektor lapangan tengah. Duel kali ini Fenry Mofu. Masih ada Atep. Bukan sebuah pelanggaran. Cukup keras memang pertandingan di malam hari ini, tetapi masih dalam batas yang sangat baik. Esteban Vizcara berusaha melewati Siswanto. Melakukan umpan tarik tadi. Dan kali ini pergerakan dari Matsunaga Sohei.
Duel tadi dia dengan Yu Yunko, dua pemain asal Asia Timur yang berlaga di Jarum Indonesia Super League dari dua tim yang berbeda. David Pakbe, Faris Safruddin. Hampir saya terlepas tadi bola yang dikuasai oleh Fendry Mofu. Parchul Yung melebar kepada Tommy Rifka. Semen Padang adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 5 di Jarum Indonesia Super League. Dengan rata-rata kemasukan gol adalah 1,07 gol dalam setiap pertandingan. Dan juga tim terproduktif nomor 4 dengan 1,5 golnya dalam setiap pertandingan. Muhammad Abdurrahman. Wow, sebuah tendangan yang tidak maksimal dari Jandia Eka Putra. Siswanto. Haryono. Aksi yang dilakukan tadi dari Matsunaga Sohei. Memang masuknya Milian Radovic dan juga Matsunaga Sohei mau tidak mau mengesampingkan dua pemain yang selama ini menjadi andalan bahkan sebagai kapten kesebelasan dari Persib Bandung, yaitu Eka Ramdhani dan juga tentunya adalah Hilton Moreira. Ya, memang kita juga mengetahui Eka juga mengalami cedera sebelum dibawa ke Padang dan akhirnya diputuskan dibawa ke Padang. Memang Eka mengalami cedera yang memang harus perlu penyembuhan sebelum dia bisa diturunkan, walaupun memang dia ada di bangku cadangan. Sementara memang korban yang kita lihat adalah Hilton Moreira tentunya, dan juga Pablo Frances yang sudah dilepas ke Persikap Kabupaten Bandung. Meninggal ke lapangan permainan. Ya, belum terlihat pergerakan dari seorang Radovic yang bisa untuk mengkoordinir lini tengah dari Persib Bandung, karena kita lihat tadi beberapa kali justru dari lini pertahanan langsung memberikan umpan jauh ke arah Matsunaga dan juga Eloko dan tidak melalui sektor tengah. Tentunya ini juga agak sedikit menyulitkan. Sementara Semen Padang yang bermain sebagai tuan rumah memang mereka bermain lebih lepas, kolektif, bermain bola-bola dari kaki ke kaki. Sebuah umpan kita saksikan yang dilepaskan tadi oleh Yu Yunko. Tapi sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana AW2 John Raffendi telah mengangkat bendera. Ini dia Sakti Sinaga, salah seorang pencetak gol tercepat di Jarum Indonesia Super League. Di mana ia mencetak gol ketika atau juga bermain mengalahkan Persela Lamongan. Ketika itu ia hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk bisa mencetak gol. Kembali Tommy Rifka. Terpleset tadi Esteban Vizcara. Ada Siswanto. Kembali lagi kita saksikan body charge dari Esteban Vizcara terhadap Milian Radovic. Oh, ya memang ada sedikit sikutan dari Vizcara tadi ke wajah Radovic. Ya, inilah memang yang tadi kita bahas, Rendra. Pemain-pemain baru tentunya juga memerlukan waktu untuk beradaptasi lebih banyak. Dan di pertandingan perdana ini, tentu juga apabila pemain tidak bisa beradaptasi secara baik, belum tentu bisa bermain maksimal tentunya. Dan pepatah pun mengatakan untuk yang pertama pasti masih akan sangat sulit. Ya, peluang dari Edward Wilson Jr. Sebuah penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, kita lihat bagaimana tadi Marcus yang langsung datang, maju, menyongsong, mempersempit ruang tembak dari Edward. Cukup berhasil. Sementara kita lihat bagaimana Edward ketenangannya untuk melakukan pressing tidak begitu sempurna. Sehingga hilanglah peluang terbaik Semen Padang di awal babak pertama ini.
Sebuah sepak pojok bagi Semen Padang. Sudah dilakukan mengarah ke gawang. Kembali dipotong dengan baik oleh Marcus Harris. Bola kali ini dibawa oleh Miljan Radovic. Sebuah kontrol yang tidak sempurna tadi. Berhasil diamankan oleh Vendry Movu. Lebar ke dalam bagi Persib Bandung. Siswanto langsung memberikan bola panjang, maksudnya kepada Atep. Kembali, Vendry Movu. Langsung berikan bola panjang kepada Edward Wilson Jr. Ya, kita lihat bagaimana berkali-kali Maman selalu berduel dengan Edward Wilson Jr. Dan memang pergerakan dari Edward sedikit merepotkan ini pertahanan dari Persib Bandung. Eli Aiboy terlihat berusaha berdiskusi dengan asisten wasit 2. Ya, sebelum memang Edward tadi menerima bola dengan kepalanya, dia memang terlebih dahulu berdiri pada posisi yang offside dan memang aturan terbaru dari FIFA memang seperti ini, kita lihat. Atep kembali kepada Siswanto, meninggalkan lapangan permainan. Tommy Rifka masih kepada Edward atau juga Sakti Sinaga. Miljan Radovic. Haryono kali ini sebuah serangan dari Persib Bandung, berikan bola melebar kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali, kembali lagi kepada Haryono. Miljan Radovic. Siswanto. Matsunaga Sohei. Masih Matsunaga Sohei kita saksikan kali ini. Aksinya harus dihentikan secara paksa tadi. Pergerakan dari pemain asal Jepang yang memang sangat diharapkan mampu menjadi andalan bagi Persib Bandung di putaran 2 ini. Ya, untuk kesekian kalinya kita lihat bagaimana Matsunaga harus merasakan bagaimana kerasnya Liga Indonesia. Bung Rendra. Ya, tackling yang sangat keras dari Tommy Rifka tadi. Tentunya juga ini sinyal yang harus diperhatikan oleh wasit. Paling tidak memang ini peringatan yang cukup keras sebelum memberikan kartu kuning tentunya. Isnan Ali. Herman Abanda tadi mencoba untuk menyambut sebuah tendangan bebas yang dilepaskan oleh Isnan Ali. Eli Aiboy. Umpan maksudnya kepada Edward Junior Wilson. Haryono. Atep. Kembali Miljan Radovic. Siswanto. Menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada David Pakbe. Herman Abanda kembali. Lakukan penyelamatan. Ya, kita lihat bagaimana usaha
permainan dari sektor sayap yang dilakukan tim Maung Bandung belum begitu berhasil. Tentunya juga harus ada satu opsi lain, tidak menggunakan selalu bermain dengan sayap. Sementara kita lihat bagaimana kombinasi dari Semen Padang yang cukup variatif. Mereka tidak hanya menggunakan sektor sayap dan mereka juga kadang kala memberikan terupas langsung ke daerah zone berbahaya dari Persib Bandung. Ini yang kembali merepotkan Maman dan juga Abanda. Dan gawang saja bagi Persib Bandung yang memang dalam putaran pertama mendapatkan partai tandang paling banyak bersama dengan Persela Lamongan. Di mana di putaran pertama mereka bermain sebanyak 9 kali dalam partai tandang dengan meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 7 kali kekalahan. Berhasil memasukkan 5 gol dan memasukkan 22 gol. Sementara ini Semen Padang adalah tim dengan rekor tandang yang tidak cukup baik. Mereka hanya mampu meraih 3 kali hasil seri. Dan sebuah peluang dari Fendry Mofu. Masih Fendry Mofu kita saksikan. Langsung berikan ke tiang jauh dan bola langsung saya dibuang oleh Isnan Ali. Ya, cukup merepotkan ini pertahanan dari Persib Bandung. Pergerakan demi pergerakan setiap pemain dari Semen Padang. Seperti tadi saya katakan bahwa mereka sangat bervariasi. Tidak hanya menggunakan sayap dan mereka kadang-kala juga melakukan terobosan dari sektor tengah dengan dribbling atau dengan wall pass. Ini yang memang kadang-kala merepotkan 3 pertahanan sejajar dari Persib Bandung. Oh. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi dari seorang Fendry Mofu. Beberapa kali Renda kita lihat bagaimana lini kedua dari Semen Padang seperti Fendry Mofu dan juga Yunko yang memang sedikit banyak berperan untuk melakukan penyerangan cukup berhasil sejauh ini. Namun kita melihat di kubu Maung Bandung belum adanya sokongan dari Radovic maupun juga Haryono yang sedikit membantu ke depan yang berpengaruh. Oh. Isnan Ali kembali kepada Herman Abanda. Haryono kali ini. Wildansyah. Siswanto tadi berusaha untuk merebut bola, tapi masih ada David Pakbe. Ya, David Pakbe tampil cukup baik di putaran pertama. Dia mampu mengoleksi 2 gol walaupun hanya bermain sebagai pemain bertahan. Kembali David Pakbe juga menjadi penyelamat dari tim Semen Padang ketika menghadapi Persib Bandung dan juga menjadi pahlawan ketika mereka menaklukkan PSPS Pekanbaru di putaran pertama lalu dengan gol tunggalnya pada menit ke-70. Ya, sangat kuat memang kita lihat bagaimana tadi Pak B menjadi koordinator ini pertahanan dengan Park, dan beberapa kali kita lihat usaha dari anak-anak Bandung untuk melewati Pak B dan juga Park one on one, 1 lawan 1 agak sedikit bermasalah, dan tentunya juga harus ada alternatif dengan menggunakan wall pass apabila memang mereka ingin untuk berusaha paling tidak berpotensi membahayakan lini pertahanan dari Semen Padang. Ya, pelanggaran bagi kembali Matsunaga, Rendra. Christian Gonzalez masih belum bisa berbuat banyak. Masih minimnya umpan-umpan yang diberikan kepadanya membuat pemain yang di putaran pertama ini sudah berhasil mencetak 6 gol, masih belum juga menunjukkan kualitasnya. Ya, sebuah bola menuju pada Sakti Sinaga. Handball. Ya.
David Pakbe pada Jandia Eka Putra. Masih sangat ketat penampilan dari kedua tim dalam mencoba bermain di sektor pertahanan. Handball tampaknya. Maman Abdurrahman, kembali peluang bagi tuan rumah Semen Padang. Ya, sangat bekerja keras kita di sini. Maman harus menghalau pergerakan dari Sakti dan juga Edward Wilson Junior. Ya, tepat sekali kita bagaimana keputusan dari wasit. Maman memang handsball. Kesempatan yang sangat terbuka dari set piece ini. Kita lihat bagaimana Yu Yun Ko dan juga David Pakbe berada di depan bola. Kita akan coba lihat apa yang akan dilakukan oleh David Pakbe dan juga Yu Yun Ko kali ini. Sebuah tendangan yang masih bisa diamankan oleh Wildan Syah. Sepak pojok kembali bagi Semen Padang. Safrudin. Sebuah tendangan yang belum menemui sasaran. Eli Aiboy. Ya, duel seimbang memang terjadi di barisan depan Semen Padang dengan barisan pertahanan dari tim Persib Bandung, di mana Edward Junior Wilson mendapatkan lawan sepadan pada diri Herman Abanda. Begitu juga dengan Sakti Sinaga juga mendapatkan lawan sepadan pada diri Maman Abdurrahman, dan ini akan menjadi satu hal yang menarik sepanjang pertandingan ini. Ya, kontra strategi di sini redaktor, bagaimana di Semen Padang menggunakan pola 4-4-2 sementara kita di sini Persib Bandung menggunakan pola 3-5-2. Otomatis apabila pemain-pemain sayap dari Semen Padang menguasai bola, kita tahu di situ ada Fiskal dan juga ada Eli, harus ada satu pemain yang harus mengisi kekosongan dari 3 pemain bertahan sejajar yang mengambil posisi sebagai back atau back sayap. Dan ini memang harus terus dilakukan, karena kalau tidak, berbagai macam cara yang harus dilakukan oleh Maman untuk menghalau memang sedikit riskan apabila mereka tidak mau terus dibombardir oleh Semen Padang. Faber Rifka, Esteban Fiskara kali ini. Yu Yun Ko. Kembali, Siswanto kembali melempar ke dalam. Pelanggaran. Yu Yun Ko, pemain yang memang menjadi pemutus serangan bagi penyerangan lawan. Ya, cukup berbahaya Rendra. Dari belakang kita lihat di sini bagaimana tadi Yunko menghentikan laju dari Eloko Gonzalez yang minim sekali menguasai bola di babak pertama ini. Herman Abanda, penampilan perdananya bersama Persib Bandung. Atep kali ini. Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Ya, maksudnya melakukan kerjasama 1-2 dengan Sakti Sinaga. Safrudin kembali kepada David Pakbe. Yu Yun Ko. Masih Yu Hyun Ko. Safrudin kembali. Mudah saja bagi Marcus Harrison. Ini dia kita saksikan bagaimana penonton cilik yang menikmati jalannya pertandingan di malam minggu ini. Parchul Yung.
Esteban Vizcara yang di awal musim pun juga sempat dicoba oleh Persib Bandung bersama dengan Herman Abanda. Ya, Esteban Vizcara mendapatkan kenyamanan di posisi barunya bermain di Semen Padang, Andra. Kita tahu juga pada saat bermain untuk Pelita Jaya, kerap sekali juga Esteban dipaksa atau diusahakan untuk bermain sebagai playmaker di sektor tengah yang sedikit kurang berkembang. Dan memang di akhir-akhir kompetisi pada saat bermain di Pelita dia bermain sebagai pemain wing gantung atau pemain sayap. Siswanto dengan Tommy Rifka. Ya. Kita lihat memang tadi ada gerakan tangan langsung ke wajah dari Siswanto yang merupakan pelanggaran bagi kubu Semen Padang dan keuntungan tentunya bagi kubu Persib Bandung dari bola mati ini. Milian Radovic Atep. Bebas kali ini dari Milian Radovic. Kembali diamankan tadi. Fendry Mofu masuknya kepada Eli Aiboy. Kembali ke dalam untuk Persib Bandung. Semen Padang sejauh ini belum terkalahkan dalam partai kandang mereka. Mereka berhasil meraih 7 kali kemenangan dengan 2 kali hasil seri. Bahkan baru tercatat 4 pemain yang mampu mencetak gol di Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang ini. Safrudin yang menggantikan peran dari Hengki Ardiles yang dibangku cadangkan oleh pelatih Neil Maizar di posisi bek kanan. Ya, tentunya di awal putaran kedua ini juga diperlukan suatu rotasi, Rendra, untuk melihat kemampuan setiap pemain yang ada. Dan kita tahu juga Hengki Ardiles bersama dengan David Pakbe yang pernah bermain untuk Persikabo Bogor yang merupakan andalan lini bawah bagi tim Semen Padang. Tidak jauh kualitas antara Safru dan juga Hengki Ardiles. Christian Gonzalez kali ini mendapat pengawalan dari David Pakbe. Ya, Hilton Morera masih harus memanaskan dirinya di bench. Siswanto duel dengan Esteban Vizcara. Sakti Sinaga masih kepada Edward Junior Wilson. Namun ke dalam kali ini Tommy Rifka. Kembali kepada Yunko. Safrudin. Haryono kita saksikan duel dengan Yunko. Dan tampaknya duel dari dua pemain ini masih akan panjang kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Ya, keras sekali karakter dari Yunko. Hampir sama tentunya dengan Haryono juga, Morendra. Dan kedua pemain ini memang harus berjibaku untuk menguasai lini tengah. Yang sementara ini saya lihat memang lini tengah lebih banyak dikuasai oleh Semen Padang. Milian Radovic dan juga Haryono masih sedikit kalah bertarung dengan Yunko dan Fendry Mofu. Sakti Sinaga, Tommy Rifka adalah pemain-pemain yang sepertinya mendapatkan hal yang menyaman di Semen Padang musim ini. Di bawah asuhan pelatih Neil Maizar, seorang pelatih muda yang juga cukup melejit di putaran pertama. Selain juga sukses membawa Semen Padang menuju Jarum Indonesia Super League musim lalu.
Pelanggaran dari David Pakbe terhadap Atep. David Pakbe yang tampil di 16 pertandingan di putaran pertama. Iya, kembali kita lihat tidak terlihat oleh wasit tadi bagaimana Tommy Rifka menghentikan Matsunaga dengan melakukan tendangan di bagian bawah kaki Matsunaga. Memang agak sedikit sulit bagi seorang Matsunaga untuk mengembangkan permainannya, Rendra, karena selalu mendapatkan provokasi dari ini pertahanan lawan. Itulah dia sebuah resiko bagi seorang anak baru dalam sebuah kompetisi. Dan striker tentunya memang menjadi langganan tebasan dari ini pertahanan lawan. Ya, Daniel Rukito. Kita saksikan bagaimana wasit cadangan tampaknya memberikan sebuah teguran terhadap Daniel Rukito yang keluar dari technical area. Safrudin musim ini telah tampil sebanyak 7 kali bagi Semen Padang. Kembali Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy, kita saksikan dengan kecepatannya Eli Aiboy. Dipotong oleh Marcus Harrison. Dua pemain yang sama-sama membela Indonesia di Piala Asia 2007. Ya, kita lihat bagaimana masih ada kecerdasan dan kecepatan dari seorang Eli Aiboy yang sudah memasuki usia lanjut tentunya, Bu Rendra, bagi pemain sepak bola. Dan kita lihat bagaimana Eli masih dipercaya sebagai kapten tim untuk bisa memotivasi rekan-rekannya. Usia bukan menjadi faktor utama bagi dirinya tentunya. Matsunaga Sohei tadi. Baik, pelanggaran David Pakbe. Ya, memang lugas sekali seorang David Pakbe, Rendra. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi seorang Eloko Gonzalez. Siswanto tadi maksudnya kepada Matsunaga Sohei dan juga Christian Gonzalez. Esteban Vizcara. Lebar ke dalam kali ini Tommy Rifka. Suasana yang sangat baik juga terjadi di Stadion Haji Agus Salim di malam hari ini. Bagaimana Kebomania dan juga Viking, kelompok supporter dari Persib Bandung, mampu duduk bersama dalam memberikan dukungan. Sebuah pemandangan yang memang sangat baik. Dan sebuah peluang kali ini kita saksikan Sakti Sinaga tidak offside tadi. Masih Sakti Sinaga. Ya, lagi-lagi kita bagaimana posisi dari Sakti yang begitu bebas, namun agak sedikit bermasalah melakukan kontrol bola sehingga sulit bagi dia melakukan shooting. Sementara kita bagaimana tadi begitu cepatnya Abanda membaca situasi dan memblocking sepakan dari Sakti. Lagi-lagi sepak pojok bagi Semen Padang. Andre Bovu. David Pakbe coba mengambil bola dengan kepalanya tadi. Yu Yunko. Kali ini kepada Safrudin. Umpan Safrudin cukup baik umpannya. Masih ada Herman Abanda. Dan kita lihat kali ini sebuah tendangan cukup keras dari Esteban Vizcara. Iya, kita lihat bagaimana begitu beraninya berjibaku seorang Abanda Herman. Walaupun dengan badannya, Rendra, dia memblocking shooting yang sangat keras dari Esteban Vizcara. Masih untung tidak mengenai bagian lengan dari Abanda Herman, sehingga masih selamat walaupun memang ada ancaman masih dari bola tendangan sudut ini. Sebuah percobaan kita saksikan bagaimana Semen Padang mengurung Persib Bandung di 5 menit terakhir.
Ya, cukup menarik kita lihat bagaimana Tommy Rifka first time shooting, bola volley yang sangat-sangat keras, namun tidak begitu berbahaya bagi seorang Marcus Harrison memang yang kita tahu mempunyai kualitas di bola-bola udara. Reaksi dari Neil Baizar melihat anak asuhnya yang semakin agresif di akhir babak pertama ini. Dan Nova Arianto, si anak hilang yang kembali lagi dengan Persib Bandung. Ya, Nova memberikan tempatnya bagi dua pemain baru. Yang satu lama tapi baru di posisinya itu Wildansyah tentunya. Sementara kita tahu di situ sekarang udah ada Abanda Herman. Oh. Ya, duel Edward Junior Wilson dengan Isnan Ali. Dan ini kita saksikan bagaimana Siswanto mendapatkan sebuah dorongan dengan kaki dengan bahasa halusnya. Ya, memang cukup keras kita lihat bagaimana Mofu untuk berusaha merebut bola dari Siswanto yang sudah hilang keseimbangan. Namun wasit tidak menganggap ini suatu pelanggaran. Dua pelatih dengan dua ekspresi yang berbeda. Atep kali ini Ya, kita lihat sangat jauh sekali lini kedua dari Persib Bandung apabila dua strikernya berduel dengan lini pertahanan dari Semen Padang. Tidak ada satupun. Oh, hampir saja miskomunikasi antara Maman dan juga Markus. Ya, sangat jauh kita lihat bagaimana gap yang terjadi antara lini tengah Persib Bandung dan juga striker. Karena tidak ada sama sekali pada saat bola rebound atau bola pantulan dari sektor pertahanan Semen Padang, tidak ada pemain lini kedua Persib Bandung yang membantu. Dan bola selalu jatuh kepada pemain tengah dari Semen Padang. Yu Yunko kali ini sebuah sepak pojok 8-3. Sepak pojok dari kedua tim di babak pertama ini menandakan betapa agresifnya Semen Padang di 43 menit jalannya pertandingan menjelang 44 menit. Dan juga di kejauhan bagaimana begitu antusiasme masyarakat Kota Padang menyaksikan jalan pertandingan. Wildansyah. 1 menit terakhir di babak pertama. Masih belum bisa mencetak gol Edward Junior Wilson. Datang membantu Safrudin, berikan bola kepada Eli Aiboy. Coba melakukan umpan tarik, tetapi masih ada Herman Abanda yang lagi-lagi menjadi pemain yang sangat sibuk di barisan pertahanan.
Rendra, kita lihat di sini bagaimana Fendry Mofu dan juga Yunko sebagai pemain tengah, mereka berperan sangat aktif membantu serangan bagi kubu Semen Padang. Dan lagi-lagi saya bisa katakan bahwa memang agak sedikit berbanding terbalik dengan bagaimana gelandang dari Persib Bandung yang agak sedikit sulit untuk maju karena tekanan dari pemain Semen Padang yang tidak memberikan mereka bermain lebih lama lagi dengan bola. Bak B. Sakti Sinaga berusaha untuk menggapai bola. Masih berhasil dikuasai. Yunko kali ini. Esteban Vizcara. Terupas yang terlalu deras bagi seorang Sakti Sinaga. Sebuah counter attack yang dilakukan tadi oleh Semen Padang. Cukup membuat repot pertahanan Persib Bandung. Ya, babak pertama telah usai. Pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persib Bandung.